Mana hadisnya? La sholata, tidak akan sempurna sholat seseorang, kamilatan, tidak akan sempurna, bihadrati ta'amin, yang di dekatnya ada makanan. Wala sholata wa huwa yudafi'uhul akhbathani, serta tidak sempurna pula sholat sambil menahan dua kotoran. Nah, ini juga nih. Jadi ail baulu wal ghaid, yakni menahan buang air kecil dan buang air besar. Jadi termasuk makruh tuh kalau kita sholat sambil nahan buang hadas. Ya, kita lanjutkan untuk diskusi fikihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Seperti biasa, Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan dengan diskusi fikih. Kita bertawasul dulu pada Rasulullah SAW dan sekaligus mendoakan, mengirimkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, kitab Fathul Mu'in. Yaitu saya Zainuddin bin Abdul Aziz. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jazzi wa jirati wa ummati wa khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maribad al-Fanani wa usulihim wa burihim wa ahli silsilatihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih membahas tentang hal-hal makruh pada saat sholat. Kemarin kita sudah bahas diantaranya makruh ketika kita lagi sholat celungak-celinguk, menengadahkan leher kita ke atas, ke bawah, apalagi sampai ke samping. Kemudian makruh juga ketika kita sholat meludah, ya, baik ke arah kiri maupun ke depan apalagi. Kemudian ada juga hal-hal yang diharamkan di masjid, masuk tanah yang menjadi bagian dari wakaf masjid. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa tukrahu bi hadrati ta'amin aw syarabin yastaqu ilaihi. Makruh salat yang berikutnya adalah ketika kita salat di samping kanan kiri kita ada makanan dan minuman. Makruh tuh. Lagi prasmanan malah salat gitu kan. Makruh tuh. Atau ya biasanya kejadian ini buka bersama ya. Tapi ada syaratnya. Makruh juga kita sholat di sampingnya ada makanan dan minuman, yastakun ilaihi, kalau kita kepengen sama makanan minuman itu. Artinya kalau kita sudah nggak kepengen, makruh nggak? Enggak. Walaupun kita sholat di samping kanan kiri depan kita ada makanan. Jadi syaratnya yastakun ilaih, kepengen, masih pengen makan gitu. Karena sholatnya nggak bakal inget pengen makan terus. Samping kiri, aduh ada pecak bandeng gitu kan. Kanan ada empal gentong, udah itu. Ada ini ya, kambing guling, udah itu. Primadona hajatan kambing guling. Belum salaman kambing gulingnya udah habis. Pengantin masih nunggu ya. Li khabari Muslimin, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi
wassalam. Mana hadisnya? La sholata, tidak akan sempurna sholat seseorang, kamilatan, tidak akan sempurna, bihadrati ta'amin, yang di dekatnya ada makanan. Wala sholata wa huwa yudafi'uhul akhbathani, serta tidak sempurna pula sholat sambil menahan dua kotoran. Nah ini juga nih. Jadi ail baulu wal ghaid, yakni menahan buang air kecil dan buang air besar. Jadi termasuk makruh tuh kalau kita sholat sambil nahan buang hadas. Misal nih lagi sholat asar, pas di tengah-tengah rakaat kedua ada rasa kebelet gitu kan. Ya, di sini dianjurkan sekiranya mampu ditahan, tahan sampai sholatnya selesai. Tapi kalau kepengen atau kebelet itu datangnya sebelum takbiratul ihram, itu sebaiknya buang hajat dulu. Karena makruh kalau sampai kita sholat tapi sebelumnya kita sudah kepengen buang air. Lanjut. Wa kuriha salatun fi tariqin bunyanin la bariyata wa maudhi'i muksin. Makruh juga melaksanakan salat pada bangunan yang berada di tengah jalan. Bangunan di tengah jalan. Ada ya? Tugu, Pak, mungkin. Bisa jadi. Makruh tuh. Salat di situ gitu. Ini agama apa kali ini? Terus kalau di lapangan gimana? Seperti sholat id kan? Sholat istisqa. Nah, sholat gerhana kalau di lapangan labariatan justru nggak apa-apa. Kalau sholat di lapangan terbuka nggak kena makruh tuh. Nah, karena mungkin lapangannya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting semuanya sudah maklum gitu kan. Jangan sampai lagi sholat id, kemarin tuh yang viral itu kan, sapinya lepas, berantakan itu. Jadian kan kemarin tuh viral. Sian itu, sholat idnya nggak tahu diulang apa enggak tuh. Jadi makruh ya sholat di bangunan yang di tengah jalan, tapi kalau di lapangan terbuka justru nggak makruh. La bariyata wa maudhi'i muksin wa bimakbaratin illam yatahaqqaq yabshuha sawaun shalla ilal qabri. Demikian pula makruh di tempat pemungutan pajak dan di atas kuburan. Nah, apa nih tempat pemungutan pajak? Kalau di kita apa? Kantor pajak. Bapenda situ. Badan Pendapatan Daerah. Samsat. Nah, ada juga sholat yang di atas kuburan. Ini juga hukumnya makruh. Tapi kalau di kita banyak ya masjid-masjid yang depannya itu kuburan gitu, sampingnya kuburan. Allah alam itu. Apakah pas masjidnya itu emang wakafnya buat masjid, setengahnya buat kuburan gitu kan? Tapi di sini dikatakan bahwa makruh sholat di atas kuburan. Kalau kuburan itu tidak nyata untuk digali, artinya permanen di situ gitu. Makruh juga sawaun sholat ilal qabri am alaihi am bijanibihi kama nasu alaihi fil ummi. Makruh pula sholat menghadap kuburan, baik di atasnya ataupun di sampingnya, sebagaimana nas Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Jadi makruh tuh. Tapi kalau maksudnya makruh di sini mungkin sholat bukan di masjid kuburan, jadi nggak ada tembok lagi gitu. Langsung kita sholat di atas kuburannya atau di pemakaman yang nggak ada musolanya. Kalau memang ada musolanya, terhalang sama tembok musola, nggak jadi masalah. Iya, khawatirnya kenapa makruh pada saat sholat, khawatir yang dalam kubur nyaut, bingung.
Bisa ngacir tuh yang lagi sholat ya. Nah, bahkan di sini wa tahrumu sholatu li qabrin nabiyyin aw nahwi waliyin tabarrukan i'zaman. Bahkan di sini dikatakan haram sholat menghadap kuburan nabi atau waliullah dengan maksud mengagungkannya. Jadi saking kita fanatiknya gitu kan, sholatnya untuk mengagungkan jenazah ataupun orang yang ada di kuburan itu nggak boleh. Tetap sholat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu sama dengan kelakuan orang Yahudi dan Nasrani. Sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. La'anallahu al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah mengutuk kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabinya sebagai tempat sholat, tempat ibadah. Kayak apa? Kuil gitu kan, segala macamnya itu. Nah, di sini ada pengecualian nih. Di sini kata Syekh Zainul Iraqi, beliau membahas bahwa tidak makruh sholat di masjid yang di sekelilingnya dipergunakan sebagai kuburan. Nah, boleh. Ya. Iya. Makruh justru di sini nih sholat apabila menggunakan pakaian atau tempat sholat yang hasil gosob. Tuh gosob. Mau minjem tapi nggak izin. Itu gosob tuh. Kadang kalau di pesantren biasanya tuh udah maklum tuh biasanya. Kalau sendal satu hilang, yang lain ngerambat tuh. Jadi yang terakhir nggak dapat sendal ya tuh. Apalagi kalau sendal jepit ya gitu, itu udah umum banget. Tapi kalau sendal yang bagus kagak ada yang berani tuh. Takut dia. Kalau hilang gantinya lumayan gitu. Nah, tapi kalau itu kan memang disediain untuk umum, nggak jadi masalah. Kecuali nggak harus, kecuali sarungnya sarung pribadi si marbot. Nah, beda kasus. Lagi dijemur main pakai aja. Pinjam dulu, beres sholat pura-pura lupa nggak dibalikin. Watasihu bila saubin kama fi saubi maghdubin. Sah sholat tanpa memakai baju seperti sahnya memakai baju hasil gosok. Wa kadza in syakka fi ridha malikihi. Yang demikian itu yang haram kalau keridhaan pemiliknya diragukan. Jadi kalau kita sholat menggunakan barang hasil gosok, kalau kita ragu nih sekiranya yang punya ini nggak bakal ngizinin, itu sholatnya haram bahkan di sini dikatakan. Ya, tapi kalau sekira-kira pemiliknya ini kita kenal baik, kiranya kalau kita pakai juga dia pasti ngizinin, itu nggak jadi masalah. Ya. La in zanna bi qarinatin wa fil jaili. Kalau disertai dengan dugaan bahwa pemiliknya ridho dengan adanya tanda-tanda, maka tidak haram sholatnya. Tuh. Jadi kalau pemiliknya ini, si ini mah orangnya baik, minjem apa aja pasti dipinjemin, jadi masalah tuh. Tapi kalau sekira-kira orangnya agak medit gitu kan, yang coba-coba tuh. Orang yang nggak ridho aja, sholat kita hukumnya haram. Yang tadinya kita ngarepin pahala, malah jadi dosa. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Ya silakan. Itu kalau kita kan misalnya jalan yang pendek terus masuk jadwal sholat ke masjid. Nah terus kita pinjam ke orang tuh, kan kita nggak tahu itu sifat orang itu gimana tuh. Pinjam ke orang? Dikasih sama orangnya? Ya dikasih. Ya berarti dipinjemin, berarti diizinin. Nah kan nggak tahu hatinya gitu. Yang penting keluarnya. Yang penting ini ya
selesainya. Kalau kan Hasan tadi bilang katanya lihat tanda-tandanya gitu. Kira-kira satu. Itu kan kalau orangnya nggak ada. orangnya ada lain cerita. Ini kasusnya kalau orangnya nggak ada dan kita kenal tuh orang agak medit gitu. Nah kalau kita minjem sekiranya nggak bakal dipinjemin. Kalau orangnya ada, bang minjem sarung ya. Ini dia ngasih ya udah berarti udah halal buat kita. Walaupun berundul hatinya. Walaupun mungkin di hatinya dia kurang ridho nggak jadi masalah. Yang penting ya hukum. Tahu hatinya. Ya hukum. Yang penting jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang beda lagi sama orangnya grundel. Iya. Kayaknya pertanyaan minjem pulang kayaknya. Karena ya kita kan nggak tahu hati orang ya, nggak bisa diukur gitu, nggak bisa diukur. Bahkan pada kasus itu kan ketika di perang apa tuh, ada kaum kafir Quraisy terdesak, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat tapi tetap dibunuh sama sahabat. Itu diomelin sama Rasulullah. Kenapa kamu bunuh? Dia kan udah mengucap kalimat syahadat. Tapi si sahabat ini yakin, dia mau mengucap syahadat juga biar selamat aja Rasul, alasan doang. Terus kamu tahu isi hatinya? Enggak. Nah, lisannya kamu nggak percaya, hatinya kamu nggak tahu. Terus mau pegangan yang mana? Sambil ditegur kayak gitu. Nah, artinya ketika urusan hati itu yang tahu cuma dia sama Allah. Kita yang penting kalau ketika udah diizinkan ya sudah, itu yang kita pegang gitu. Patokannya itu. Ridho nggak ridho itu urusan dia. Yang penting dia udah ngizinin. Nah, baik lagi ya, katanya mau bobo. Nggak jadi. Sini. Mas saya mau nanya Pak. Ya monggo. Mungkin ini sering dialami oleh perantau ya. Apalagi kita kan Hidup anak rantau. Pada saat awal datang kan kita kadang-kadang ke tempat saudara jauh atau mungkin yang beda keyakinan gitu kan. Iya. Terus kan saya kita datangnya jam-jam 9 pagi tuh. Langsung kita tiba-tiba sholat di situ, di rumah itu. Iya. Kita nggak izin gitu. Apakah itu termasuk itu juga? Ya, balik lagi ke tempat jadi kan Di tempat sholatnya. kalau jam-jam 12 kan kebanyakan kalau yang kerja kan mesti nggak di rumah. Atau kita pas datang udah kan ini saya tinggal dulu kerja ya gitu. Kita nggak sempat ngomong bahwa ini nanti kalau saya sholat di sini itu bagaimana, itu kita mesti izin nggak itu Pak? Apakah nanti kalau nggak izin termasuk workshop itu atau bagaimana? Ini masalah tempat. Salah. Iya. Ya. Di tempat sholatnya. Tempat sholat rumah dibuat sholat gitu loh. Iya. Itu apakah termasuk atau enggak? Oke. Nah di Ini sini. sering ngalamin saya ini. Ya bertamu lah ke rumah orang. Iya. Ya. Tapi enggak. Jadi ketika orang itu sudah izin mau pamit orangnya kan, mau pergi dulu gitu kan. Yang mau kerja dulu lah. Nah, tapi kan kita lupa tuh nggak nanya dulu gitu loh. Nah berarti secara nggak langsung kan dia ngizinin kita mau ngapain aja di rumah itu. Gitu. Rumahnya udah dipasrahin. Udah dipasrahin, asal jangan dijual kan. Ditinggal aja dia udah percaya. Udah percaya, artinya insya Allah dia udah ngizinin dengan apa namanya, dengan perkataan seperti itu secara tidak langsung dia sudah ngizinin gitu. Ini yang nggak boleh itu kita sholat di tempat yang sama sekali kita nggak tahu pemiliknya siapa gitu kan. Nah, tuan rumahnya siapa, kita main sholat aja, tiba-tiba pemiliknya datang, pemiliknya nggak ridho, nah itu yang jadi masalah. Sholatnya harus diulang. Itu namanya sholat di tanah yang gosob. Nah, di sini ada juga tuh kata Imam Zainul Haq, haram sholat di tanah yang digosob. Maksudnya tempatnya tadi tanpa izin tadi. Itu. Berarti kalau istilahnya kita udah bertamu ya, kita udah bertamu, berarti ketika udah si tuan rumah udah welcome berarti ya udah, harusnya semua udah diizinkan. Udah diizinkan. Apalagi kan itu ibadah. Apakah kita mesti ini enggak permisi dulu enggak? Saya mau sholat. Nah, kalau ada orangnya dan kita ingat sebaiknya permisi. Lebih afdol, lebih utama.
Tapi ketika dia sudah menerima, artinya dia sudah tahu kondisi kita muslim segala macam, jadi masalah. Jadi masalah insyaallah udah ya. Ayo lagi Pak Rinto. Ini Haji Allah apa? Langsung aja. Syiddatul khauf. Nah itu yang saya mau tanyain. Kan? Angel wes angel. Pakai masih udah tahu. Ini punya Jawa kayak mas. Saya mau tanyain. Ayo Pak Rinto. Enggak ini beda Pak ya. Ini hampir mirip ya. Mirip dikit tadi. Nah, terkait kita misalnya nih bertamu Pak ke rumah siapapun lah ya. Jadi air minum atau kue itu sudah ada. Terus kita datang, apakah boleh kita itu langsung minum, misalnya tanpa Persilakan. dipersilahkan sama tuan rumahnya? Gimana? Nah, Ini kalau makanan gitu. ketika sudah dijamukan, disajikan, itu kan tandanya boleh diminum. Sekalipun nggak ada bahasa monggo diicipin segala macam, ketika sudah disajikan, itu secara apa ya istilahnya itu ibarat secara isyarat itu sudah dipersilahkan untuk dinikmati. Insyaallah. Tapi memang alangkah lebih afdolnya lagi sebagai tuan rumah ketika menyajikan itu langsung dipersilakan. Kadang kan ada tipikal tamu yang sungkanan gitu kan. Kalau model Perik sih nggak usah dipersilakan. Tawarin, nyari sendiri dia. Selepan. Yang nggak ada juga cari-cari kayak gitu. Kan udah dihidangkan. Saya enak nih. Yang nggak ada semua Enak nih. Nah di sini dua pihak harus sama-sama tahu nih. Jangan sampai tuan rumah nungguin tamunya minta gitu kan. Ntar si tamunya juga malu nungguin tuan rumahnya mempersilahkan. Akhirnya nggak ada yang duluan, saling tunggu-tungguan. Nah, bila perlu ya adabnya tuan rumah yang langsung mempersilahkan gitu. Karena sebagai tamu biasanya kalau di rumah orang kan kita sungkan ya untuk duluan gitu. Tapi secara isyarah ketika makanan itu sudah disajikan itu sudah dipersilahkan untuk dinikmati gitu. Iya. Iya kan tanpa kita bilang Pak Haji monggo icipin juga udah paham kan ketika sudah dijembrengin di depan kita itu isyarahnya sudah boleh dinikmati gitu. Ada lagi? Mas Rian senyum-senyum aja nih, jangan lagi mikir bikin pertanyaan susah ini. Kalian ada pertanyaan nih. Kayaknya mah proses Hukumnya kaleng kongguan isinya rengginang. itu kan nipu. Itu kreatif itu. Apa sayang? Iya. Baca. Akan udah bisa baca. Ini panas nih. Apa bacanya? Jamal. Siapa Jamal? Kue cincin. Ada lagi? Pak, berarti yang kayak gini ini bagi kayak kita musafir mesti harus hati-hati ya. Betul. Ya, Jadi musafir harus kita berhenti di tengah tepi di pinggir jalan sholat juga punya orangnya boleh enggak gitu ya? Ya lagi neduh mungkin ya. iya. Kalau masuk sholat bingung kan. Tapi kalau orang yang ngizinin tapi terpaksa kita tahu dosa gak? Terpaksa kita tahu maksudnya. Jadi misalkan Kayak tadi. saya mau izin nih, Tadi posisinya ya kita tahu nih orangnya mau nggak mau nih, gitu ya kan? Ya udah. Ya nggak apa-apa. Ketika sudah keluar kalimat ya udah,
Ya, berarti sudah Dia dapat terpaksa izin. gitu. Nah, sedangkan kita tahu dia itu terpaksa. Nggak jadi masalah, yang penting dari mulutnya keluar izin. Hah? Kalau ikhlas mungkin dapat pahala gitu. Kalau enggak, Itu balik lagi ke dia. Balik lagi ke dia. Kayak Tidak kita, masalah walaupun kita tahu sikapnya gitu ya. Iya. Atau sifatnya kalau gitu yang tadi dibilang kan Mm-mm. mungkin pelit, Mm-mm. Nggak apa-apa, nggak masalah. nggak apa-apa. Yang penting udah dari mulutnya udah keluar izin tadi. Apa dah, jadi izinin. Ya, yang izin. Mulai komat dah. Langsung koma aja. Iya, emang harus hati-hati apalagi sholat. Tadi kalau pakai sesuatu yang kita pakai hasilnya gosop nggak jelas nggak izinnya, itu juga hati-hati. Gosop. Termasuk itu ketika di masjid itu kan misalkan kita pakai sepatu ya, mau sholat, jamaah yang lain mungkin udah duluan tuh, ada sendal kan, tempat wudhu ke ini agak jauh nih, mau izin mereka lagi sholat, kita nggak tahu ini sendal siapa-siapanya kan, bisa jadi yang kita comot sendalnya orang yang pelit tadi. Nah itu juga harus hati-hati tuh. Kalau ada sendal masjid yang khusus untuk wudhu, pakai itu. Jangan pakai. Kalau nggak ada ya kita pakai sepatu ke tempat wudhu, buka sepatunya di dekat tempat wudhu, habis wudhu kita pakai lagi gitu. Paksa gitu. nyari aman aja ya. Iya, cari aman. Karena terima dulu. Tapi ada banyak yang gitu. Iya, Banyak yang gitu. Sepatu pakai sendal siapa? main pakai aja. Pakai aja. Yang nggak basah. Mandi Iya, basah. kadang-kadang begini. Itu kan Dia orang pakai sendal nih ke masjid. Terus dia pakai sendal orang nih. Saking nggak mau basahnya nih sendal. Ini dipakai lagi sama Kan orang. masih orang. basah-basah juga. Basah, gua kagak mau basah, aja basah. Ada yang begitu, ada yang begitu. Dia jengkel dah. Iya. Basah-basah juga. Siapa nih yang mas ini? Nanya lagi. Wes, kayaknya besok lembur nih kayaknya. Oh, Thomas udah tumben nih ngajak lanjut. Biasanya pamit. Rekam semua ini. Biasanya cukup. Kayaknya di rumah lagi datang bulan ya. Jangan pulang dia ngelanjutin sampai jam berdua. Private. Les private. Cukup ya? Nah. Intinya hal-hal yang dimakruhkan tadi harap hati-hati aja, walaupun nggak sampai membatalkan sholat gitu kan ya, mengurangi kualitas dari pahala sholat kita, maka dihindari yang makruh-makruh tadi dan yang gosip tadi yang sampai ngerusak pahala sholat kita, itu juga dihindari baik-baik. Itu aja, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan untuk menambah kualitas ibadah salat kita. Faslun fi ab'adis shalah summa qal wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.